pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan guru mengaji di Kabupaten Ogan Ilir. Indonesia darurat kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan. Anak dan perempuan silih berganti jadi korban. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih buat semuanya teman-teman semua yang sudah berkesempatan untuk datang dan sudah berkumpul. Pertama-tama, perkenalkan saya Najwa Salsabila Sibuan dan teman-teman saya. Saya Amalia Cahya. Saya Habibah Nurrahma. Saya Irvin Sari. Saya Wahyu Sabukan. Lalu tujuan kami mengumpulkan kalian untuk menuntaskan tugas kami, yaitu mata pelajaran pendidikan Pancasila. Izinkan kami untuk penyuluhan tentang sosialisasi membangun kesadaran anti kekerasan seksual dengan kenali, cegah, dan laporkannya. Di sini izinkan saya untuk menyampaikan materi pelecehan ini. Yang pertama, kenali. Kenali apa itu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah suatu tindakan kejahatan yang bisa merugikan orang lain atau bahkan menimbulkan trauma pada korban. Kenali kok bisa terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual sungguhnya merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan apa aja sih yang merujuk kepada pelecehan seksual? Yang pertama, gerakan, bersiul, bahkan main mata, komentar, dan colekan. Tindakan ini termasuk siulan, main mata, komentar, ataupun ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi serta keinginan seksual. Colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya. Dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Kenali jenisnya. Yang pertama itu ada pelecehan gender. Pernyataan serta perilaku seksis yang menghina ataupun merendahkan wanita. Contohnya diantaranya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang kemudian merendahkan wanita, lelucon cabul, juga humor tentang seks atau wanita pada umumnya. Yang kedua, perilaku menggoda. Perilaku seksual yang kemudian menyinggung, tidak pantas, dan tidak diinginkan. Contohnya diantaranya termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa lawan jenis untuk makan malam, minum, ataupun berkencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti meski telah ditolak, serta ajakannya sejenisnya. Yang ketiga, ada penyuapan seksual. Permintaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan jenis imbalan. Rencana ini mungkin dilakukan secara terang-terangan atau secara halus. Hal seperti itu juga termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Yang keempat, pemaksaan seksual. Pemaksaan aktivitas seksual ataupun perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman. Contohnya seperti pada evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, hingga ancaman pembunuhan. Jika kamu menerima perilaku seperti itu, segera laporkan ke orang-orang terdekat atau memberikan kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, ada pelanggaran seksual. Pelanggaran seksual berat seperti diantaranya menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, atau penyerangan seksual, termasuk ke dalam kategori pelecehan seksual. Cegah. 1. Menghindari tempat yang berbahaya, lingkungan yang sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk bermabuk-mabukan adalah situasi yang sebaiknya kamu hindari. Kedua, jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru kamu temui. 3. Hindari obrolan yang berbau porno. Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. 4. Berani bersikap tegas. Kamu tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapapun, namun kamu tetap harus menjaga image dari diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap
terbuka terhadap hal apapun, apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal. 5. Mempersiapkan alat pelindungan diri. Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut. Baik, yang terakhir, langkah-langkah melaporkan pelecehan seksual. Yang pertama, laporkan. Laporkan kejadian pelecehan seksual kepada pihak kepolisian atau Kemen PPA melalui hotline SAPA 129 atau WhatsApp ke 08211 129 129. Yang kedua, minta pelaku untuk berhenti melakukan pelecehan seksual. Yang ketiga, ceritakan kepada orang terdekat. Bercerita kepada orang terdekat mengenai pelecehan seksual yang Anda alami. Yang keempat, segera lakukan pemeriksaan kesehatan. Segera lakukan pemeriksaan kesehatan Anda setelah mengalami pelecehan seksual. Yang kelima, dokumentasikan. Jika memungkinkan, dokumentasikan kejadian pelecehan seksual dengan aman dan bertanggung jawab. Yang keenam, berikan dukungan emosional yang kuat kepada korban. 7. Jalin hubungan dengan korban lain. Jalin hubungan dengan orang lain yang pernah mengalami pelecehan seksual. Yang ke-8, bersikap lembut pada diri sendiri, luangkan waktu yang Anda perlukan untuk menjalani proses pemulihan. Sekian. Ada yang perlu ditanyakan? Saya mau bertanya, apa hubungan antara alkohol dan kekerasan seksual? Jadi tadi kan bertanya apa hubungannya antara alkohol dengan kekerasan seksual. Saya jawab ya. Alkohol dapat digunakan oleh pelaku kekerasan seksual untuk melonggarkan korbannya agar mau berhubungan seks. Namun, minum terlalu banyak tidak berarti kekerasan seksual menjadi kesalahan korban. Itu saja. Saya mau tanya, Kak, apa yang harus dilakukan jika mengalami pelecehan seksual? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Yang pertama, menyimpan barang bukti. Yang kedua, memberitahukan kepada orang terdekat yang bisa dipercaya. Yang ketiga, mencari bantuan ke lembaga masyarakat terkait. Yang keempat, melakukan visum di pusat layanan kesehatan. Yang kelima, melaporkan kepada pihak yang berwajib. Sekian. Saya mau bertanya, apa perbedaan antara pelecehan seksual dan serangan seksual? Saya izin menjawab. Pelecehan seksual adalah perhatian seksual yang tidak diinginkan, sedangkan serangan seksual adalah perilaku seksual yang terjadi tanpa persetujuan korban. Sekian dari kami untuk penyuluhan kekerasan seksual kali ini. Terima kasih yang sudah datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.